Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Martopriwo menyarankan kepada Paksi Pamekas untuk meningkatkan ilmunya dalam menghadapi perebutan cincin bermata tiga. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Paksi mengerutkan dahinya. Hampir di luar sadarnya, ia berkata, "Apakah Ki Marto dapat menunjukkan cara yang dapat aku tempuh agar ilmuku meningkat? Aku dapat memberi jalan jika kau mau." "Jika Ki Martopriwo bersungguh-sungguh, tentu aku bersedia," jawab Paksi. Namun pada nada suaranya masih terasa betapa hatinya bimbang. "Kau masih bimbang?" desis Martopriwo. "Aku sama sekali tidak bimbang. Seandainya aku harus menjalani laku apapun juga. Yang aku bimbangkan adalah kesungguhan Ki Martopriwo. Mungkin Ki Martopriwo sekedar main-main sebelum aku benar-benar dibenamkan di bawah bangunan utama Padepokan itu. Aku bersungguh-sungguh, Paksi. Padepokan itu tidak tergesa-gesa, tapi harus benar-benar sebuah padepokan yang terbaik. Seandainya padepokan itu dimulai setahun lagi, tidak menjadi soal." Paksi mengangguk-angguk sambil menjawab, "Aku bersedia, Ki Marto." "Bagus. Besok malam kita akan mulai. Kita tidak akan berlatih di sini tiap malam, tapi di balik gumuk ini ada tempat yang lebih baik dan lebih tersembunyi dari tempat ini. Kau dapat menyesuaikan dirimu. Di mana kau akan membuat gubuk. Di sini tersedia kayu dan bambu menurut kebutuhan. Kau dapat membuat tali dari serat daun pandan atau serat kulit kayu yang lain." "Baik, Ki Marto, besok aku akan mulai. Sekarang ikut aku akan menunjukkan tempat itu." Paksi tidak menyaut, tetapi ia pun kemudian melangkah mengiringi Ki Martopriwo yang melangkah menuju ke lekuk yang tidak terlalu dalam di sebelah gumuk kecil itu. Meskipun malam gelap, tetapi mata Paksi yang tajam dapat melihat bayangan Ki Martopriwo, sehingga Paksi dapat mengikutinya sampai ke balik gumuk kecil itu. Di balik gumuk kecil itu memang terdapat sebidang tanah yang agak lapang. Meskipun di sana sini juga ditumbuhi pohon-pohon perdu, namun di atas tanah itu tidak terdapat sebatang pun pohon yang besar, sebagaimana terdapat di atas gumuk kecil itu atau di hutan yang lebat di lereng Gunung Merapi. "Inilah sanggar kita," berkata Martopriwo. "Tanah ini datar dan agak lapang. Besok kita dapat membersihkan dan mempersiapkan segala-galanya." "Baik, Ki Marto," sahut Paksi. Di balik gumuk kecil itu memang terdapat sebidang tanah yang agak lapang. Meskipun di sana sini juga ditumbuhi pohon-pohon perdu, namun di atas tanah itu tidak terdapat sebatang pun pohon yang besar bagaimana terdapat di atas gumuk kecil itu atau di hutan yang lebat di lereng Gunung Merapi. "Inilah sanggar kita," berkata Martopriwo. "Tanah ini datar dan agak lapang. Besok kita dapat membersihkan dan mempersiapkan segala-galanya." "Baik, Ki Marto," sahut Paksi. "Sebelumnya aku ingin memberitahukan kepadamu, Paksi,
bahwa di sekitar tempat ini banyak terdapat ular dari berbagai macam jenis. Ada yang bisanya sangat tajam dari jenis bandotan, beling, welang, kendang, dan beberapa jenis lain. Tetapi juga ada yang bisanya tidak terlalu tajam, seperti ular sowo dan sejenisnya. Tapi ada bahaya lain pada ular sowo yang sudah tumbuh menjadi besar. Jika mulutnya menganga, maka tubuh seseorang dapat ditelannya. Paksi mengangguk-angguk kecil, namun baginya justru ular-ular kecil yang bisanya tajam itulah yang berbahaya baginya. Karena tanpa disadari, ular-ular yang terhitung lebih kecil itu dapat terinjak kakinya dan mematuk tumitnya. Adalah juga di luar dugaan ketika Ki Martobriwo itu kemudian berkata selanjutnya, "Karena itu Paksi, aku ingin memberimu obat penawar racun. Obat itu berwujud butir-butir ramuan yang aku buat. Jika kau menelan sebutir, maka obat itu akan menawarkan racun yang masuk dalam tubuhmu dengan cara apapun juga, termasuk gigitan ular selama 1 hari 1 malam. Karena itu, selama kau berada di tempat ini, maka setiap hari kau harus menelan butir-butir ramuan obat itu." "Baik Ki Marto," jawab Paksi, "aku akan melakukannya." "Nah, karena malam ini kau sudah berada di tempat ini, maka sejak sekarang sebaiknya kau mulai menelannya." Paksi tidak menolak, ia tidak lagi mencurigai Ki Martobriwo. Jika orang itu berniat buruk, maka ia tidak perlu mempergunakan akal yang licik, karena dengan mudah orang itu dapat mengalahkannya. Ternyata Paksi merasakan tubuhnya menjadi agak panas ketika sebutir obat itu mulai bekerja di dalam tubuhnya. Namun hanya beberapa saat kemudian ia tidak merasakan sesuatu lagi. Di sisa malam itu Paksi tidur di sebongkah batu yang besar. Sebelum anak muda itu tertidur, maka Martobriwo telah memberikan beberapa pesan kepada Paksi. Ia pun memberikan beberapa petunjuk pula bagaimana Paksi membuat gubuk yang akan dihuni. "Di sini kau tidak akan kekurangan air," berkata Martobriwo. "Tapi kau pun harus ingat bahwa di hutan itu terdapat binatang buas. Kau harus bersiap untuk mempertahankan hidupmu jika pada suatu saat kau bertemu dengan seekor harimau atau sekelompok anjing liar. Pepohonan itu akan dapat memberikan perlindungan bagimu, karena harimau dan anjing-anjing liar tidak akan mengejarmu manjat batang-batang pepohonan itu." Paksi mendengarkannya dengan bersungguh-sungguh. Sambil mengangguk-angguk ia menyaut, "Ya Ki Marto, nah sekarang tidurlah di malam yang masih tersisa." Paksi tidak menyaut, tetapi perasaan letihnya telah membuat matanya terpejam. Saat Paksi melupakan rasa sakit yang menggigit sampai ke tulang. Tapi Paksi tidak dapat tidur terlalu lama. Beberapa saat kemudian ia pun telah terbangun oleh burung yang berkicau di pepohonan. Ketika Paksi menggeliat, maka terasa sakit di seluruh tubuhnya. Tulang-tulangnya terasa menjadi retak, sedang persendiannya bagaikan terlepas. Paksi pun kemudian bangkit dan duduk sambil menyeringai. Langit nampak menjadi merah, tetapi ia tidak melihat Martobriwo di tempat itu. "Mungkin Ki Martobriwo baru pergi ke parit sebelah," berkata Paksi dalam hatinya. Namun Paksi terkejut ketika turun dari atas batu. Ia melihat beberapa jenis peralatan teronggok di bawah batu itu. Di antaranya adalah kapak besar dan kecil, parang, linggis, dan beberapa jenis alat yang lain. Paksi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa Martobriwo minta kepadanya agar ia membuat gubuk sebagaimana dikatakannya itu segera. Paksi yang menyadari keadaannya tidak akan mengelak. Mulai hari itu, ia akan membuat sebuah gubuk yang akan ditempatinya selama ia menjalani laku.
meningkatkan ilmunya sebagai bekal untuk mencari cincin bermata 3 butir batu akik. Ia pun sudah yakin bahwa orang yang menyebut dirinya Martobriwo adalah salah satu dari orang aneh yang sama sekali tidak berniat buruk terhadapnya. Paksi itu pun kemudian mengucap syukur dalam hatinya. Ia yang merasa terbuang dari keluarganya telah menemukan keluarga baru meskipun kurang dapat dimengertinya. Apakah yang sebenarnya mereka kehendaki? Mulai hari itu, Paksi sudah bertekad untuk membuat gubuk untuk berteduh dan untuk melindungi dirinya dari binatang buas di malam hari jika ia sedang tidur. Tapi pagi itu, setelah mandi dan berbenah diri, maka Paksi telah turun dari lereng Gunung Merapi untuk membeli alat-alat dapur di pasar terdekat. Ia yakin bahwa di dalam beberapa pedukuhan itu tentu terdapat sebuah pasar yang menjual alat-alat. Paksi berniat untuk tidak mundar-mandir membeli makan jika ia lapar. Ia ingin menyediakan makannya dengan membuat sendiri. Tetapi Paksi pun tidak ingin menarik perhatian, sehingga ada 1-2 orang yang ingin tahu di mana ia tinggal. Ia ingin merahasiakan tempat tinggalnya selama ia menjalani laku. Menurut pendapatnya, gumuk kecil itu memang jarang sekali disentuh kaki. Meskipun ada sebuah jalan setapak yang melintas di dekatnya. Karena itu, maka Paksi harus berhati-hati. Ia tidak dapat membeli semua keperluannya sekaligus. Meskipun ia mempunyai uang, ia harus membeli sedikit demi sedikit, bahkan jika mungkin di tempat yang berbeda. Di hari pertama, Paksi telah membeli kebutuhan terpentingnya. Bahkan beras, gula kelapa, dan garam telah dibelinya pula. Lewat tengah hari, Paksi mulai membabat batang ilalang. Batang ilalang itu akan dikeringkannya, kemudian ilalang kering itu akan dibuatnya sebagai atap gubuknya kelak. Mudah-mudahan hujan tidak segera turun, berkata Paksi dalam hatinya. Tapi apapun yang terjadi, Paksi sudah siap untuk menghadapinya. Bahkan seandainya ia harus kehujanan sehari semalam. Tapi sebelum Paksi menyelesaikan gubuknya, ia telah menemukan sebuah lekuk yang agak dalam di dinding batu padas yang agak tinggi. Jika hujan turun, ia dapat berteduh di dalam lekuk yang agak dalam itu, meskipun mungkin tiris air akan menggapainya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Martobriwo, maka di tempat itu memang banyak terdapat ular. Ketika Paksi sedang menebas batang ilalang, maka kakinya telah menginjak seekor ular berleher merah seperti bara. Dengan marah, ular itu matuk tumit Paksi yang terkejut sambil meloncat. Tapi untunglah bahwa Paksi telah menelan obat penawar racun, sehingga ular yang terhitung berbisa itu tidak membunuhnya. Di sore hari Paksi beristirahat, ia sudah menyediakan berbagai macam alat dapur. Tetapi ketika ia akan menanak nasi, ia menjadi ragu-ragu asapnya akan dapat mengundang perhatian. Karena itu Paksi telah menunda niatnya. Ia menunggu malam menjadi gelap, asapnya akan tersamar di dalam gelapnya malam. Sedang api yang dinyalakannya akan terlindung oleh gumuk kecil dan batu-batu padas yang terdapat di sekitarnya. Untunglah bahwa ketika ia turun ke pasar dan membeli barang-barang terpenting yang diperlukan, ia juga membeli beberapa potong makanan. Hari itu, Paksi telah menggelar tebasan batang ilalang cukup banyak. Paksi memperkirakan batang ilalang itu cukup untuk dibuat atap gubuknya. Ketika matahari kemudian turun menyusup di balik punggung gunung, Paksi telah berendam di aliran air yang tidak begitu deras. Sambil mandi, Paksi telah mencuci pakaiannya yang penuh dengan gelugut alang-alang. Tetapi Paksi sudah membeli sepengadek pakaian baru ketika ia turun ke pasar, sehingga Paksi sudah mempunyai ganti jika sepengadek pakaian yang melekat di badannya itu
dicuci dan dijemur. Ketika kemudian malam turun, Paksi mulai menyalakan api dengan batu titian dan sejumput ampul gelugut aren. Paksi membuat api, tetapi asap yang mengepul memang tidak lagi menarik perhatian. Selain untuk menanak nasi dan merebus air, api itu juga menghangatkan tubuh Paksi. Sambil duduk di depan perapian, Paksi menunggu Ki Marto Brewok yang belum juga nampak batang hidungnya. Orang itu ternyata tidak sekedar pergi ke parit sebelah, tapi ia telah pergi sehari penuh. Namun ketika air mulai mendidih, Paksi terkejut. Ia mendengar langkah seseorang mendekat. Kemudian ia mendengar orang itu terbatuk-batuk kecil.